Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka melanjutkan pembahasan Al-Iman bil Yaumil Akhir yang pada saat ini telah mencapai bagian akhir dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang As-Sirat, yaitu jembatan menuju surga yang tentunya di atasnya adalah atau di bawahnya adalah neraka, ya. Kita bahas bab ini yaitu As-Sirat. Pengertiannya adalah as-siratu fil lughah huwa at-tariqul mustaqim. Sirat secara bahasa artinya jalan yang lurus, yang tidak belak-belok, ya, itu arti dari sirat secara bahasa. As-siratu fi syara', adapun secara syariat, ya, maka sirat maknanya huwal jisru al-mamdudu ala jahannam. Itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Liya'burun nasu alaihi ilal jannah, untuk diseberangi manusia menuju surga. Dalil tentang adanya sirat adalah as-siratu tsabitun bil kitabi was sunnati wattifaqi ahli sunnah. Sirat itu ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga sesuai dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi dalilnya adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Allah ta'ala mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan kata Allah, tidaklah seorang di antara kalian melainkan pasti akan melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita pasti akan melewati neraka, akan menjumpai neraka. Fassaraha jama'atun minas salafi bil mururi ala sirat. Maka sebagian salaf menafsirkan ayat ini bahwasanya maksudnya adalah melewati jembatan sirat. Setiap kita akan melewati sirat. Wa fassaraha jama'atun minhum bid-dukhuli fin-nari lakin yanjuna minha. Sebagian ulama mereka mentafsirkan bahwasanya setiap kita akan masuk neraka, kemudian akan selamat dari api neraka. Jadi masuk neraka tapi tidak kenapa-kenapa, ya, tidak terbakar dengan neraka. Ini pengertian yang lain, ya. Namun yang berkaitan dengan bab kita adalah tafsiran yang pertama, yaitu setiap kita akan melewati neraka, yaitu melewati atas neraka, tidak sampai masuk ke dalam neraka. Adapun dalil dari sunnah adalah sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabul jisru ala jahannam." Kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'ah, dan ketika itu berlakulah syafaat. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim, dan para nabi mengatakan, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maksudnya para setiap nabi berharap umatnya selamat melewati jembatan tersebut. Kemudian yang berikutnya sifatus sirat, yaitu seperti apa bentuknya sirat. Ja'at sifatu as-sirati fi ahadits adidah minha ma ja'a fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri At-Tawil. Terdapat keterangan tentang karakter atau sifat dari sirat dalam hadis yang cukup banyak. Di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang cukup panjang. Wa fihi, dan di dalamnya terkandung kalimat qila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, wa mal jisru, apa yang dimaksud dengan jembatan? Qala, Nabi mengatakan, dahdun mazillatun, yaitu jembatan yang licin dan menggelincirkan. Fihi khototif,
yang di jembatan tersebut ada khatatif wa kalalib, ada kait-kait yang bengkok, ya, kait yang siap untuk mengait orang-orang yang melewatinya. Wa hasakun takunu bin najdin fiha syuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. Dan terdapat pohon berduri atau seperti pohon berduri yang ada di Najd yang punya duri-duri yang disebut dengan as-sa'dan. Ya, satu pohon berduri yang disebut dengan pohon as-sa'dan. Ya, mirip seperti itu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai kepadaku berita bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Jadi sangat tipis sekali. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang cukup panjang juga disebutkan di situ, wa fi jahannam kalalib mithlu syauki as-sa'dan. Dan di jahannam itu ada kait-kait, ada besi-besi pengait yang semisal dengan duri-duri as-sa'dan. Hal ra'aitum syauki as-sa'dan? Tahukah kalian apa itu duri-duri sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami tahu wahai Rasulullah. Fa innaha mithlu syauki sa'dan. Maka dia itu seperti duri-duri pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra 'azamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau pohon biasa kan ya cuma segini ya. Tapi kalau yang di neraka itu tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sangat besar. Ya, takhtafun nasa bi'a'malihim. Yang mana duri-duri itu atau kait-kait tajam itu akan menyambar orang-orang yang melewatinya sesuai dengan amal mereka. Faminhum al-mubaq baqiya bi'amalihi. Maka di antara mereka ada yang dihancurkan, ya, disebabkan karena amalnya. Au al-muwaththaq bi'amali, atau yang dikokohkan, atau yang dia tetap tidak terjatuh, juga disebabkan karena amalnya. Wa minhum al-mukhardal, dan di antara mereka ada yang kemudian terjatuh. Al-mujazi au nahwahu, ada yang berhasil melewatinya dan semisal. Jadi bermacam-macam ya, kondisi orang ketika melewati sirat, ada yang kena cabikan namun selamat, ada yang tidak tercabik sama sekali, ada yang kemudian terkena kemudian jatuh ke neraka ya. Ada yang macam-macam ya, berbagai kondisi orang yang lewat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kemudian berikutnya wurudun nasi 'ala sirat, yaitu lewatnya manusia di atas sirat. Wuruduhum alaihi yakni mururuhum alaihi. Maksudnya wurud itu sebenarnya mendatangi artinya. Ya, wurud itu artinya mendatangi. Wurud alaihi itu maknanya melewati. Ya, jadi bukan mendatangi nyemplung ya, tapi melewati bagian atas dari neraka jahanam tersebut. Wa wuruduhum alaihi ala qadri a'malihim. Dan bagaimana cara mereka melewatinya itu akan sesuai dengan kadar amal mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, wasiratu mansubun ala matni jahannam. Dan sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam, wahuwal jisru, dan dia adalah jembatan. Ya, sirat itu sebenarnya artinya apa? Jalan ya. Cuman sebetulnya dia adalah jembatan. Alladzi bainal jannati wan nar, yang terletak di antara surga dan neraka. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Maka di antara manusia ada yang akan melewati hanya seperti kedipan mata saja, seperti tolehan mata saja.
sangat cepat ya, baru gini mulai sudah sampai. Wa minhum man yamurru kal barqil khatif, ada yang melewatinya seperti ya halilintar yang menyambar, sama cepat juga ya, seperti kilat yang menyambar. Wa minhum man yamurru kal rih, dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin, ya cepat. Wa minhum man yamurru kal faras al jawad, di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang terlatih, kuda yang hebat, jadi cepat juga, kuda yang biasa lari. Wa minhum man yamurru karrikabil ibil, ada yang lewat dengan kecepatan seperti penunggang unta, ya, pelan-pelan tapi pasti. Wa minhum man ya'du adwan, dan ada yang melewatinya dengan merangkak. Wa minhum man yamshi mashyan, ada yang berjalan kaki biasa. Ya, wa minhum man yazhaf zahfan, ada yang ya merangkak-rangkak, ya sama dengan tadi ya. Ada yang berusaha dengan pelan-pelan. Wa minhum man yakhtafu khotfan, dan ada yang kemudian tersambar atau yukhtafu ya. Yukhtafu khotfan, yang tersambar dengan sambaran kalalib tadi, sambaran kait besi tadi. Wa yulqa fi jahannam, sehingga dia terjatuh ke jahannam. Fa innal jisra alaihi kalalib ya takhtafun nas bi a'malihim, karena jembatan tersebut punya kait-kait yang menyambar manusia sesuai dengan amal mereka. Ya. Faman marra ala sirati dakhalal jannah, maka siapa yang berhasil melewati sirat sampai ujungnya, maka dia akan masuk surga. Wa kalamu Syekhul Islam rahimahullahu taala ma'khudun min al-ahadits as-sahihati allati bayyanat sifatal wurudi ala sirat. Dan perkataan Ibnu Taimiyah di atas itu diambil dari hadis sahih yang memang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang melewati sirat, ya. Jadi bukan tanpa dalil ya, beliau juga menjelaskan ini sesuai dengan yang ada dalam dalil. Wa min tilkal ahadits, dan di antara hadis yang menjadi rujukan beliau adalah ma jaa fi sahihain, yang datang dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id yang panjang, yang di dalamnya disebutkan fayamurrul mu'minuna katarfil ain, maka orang yang beriman ya akan melewatinya seperti kedipan mata, ya sangat cepat. Wakal barak, atau seperti kilat. Wakal rih, atau seperti angin. Wakal thair, atau seperti burung. Wa ka'ajawid al-khayli warrikab, atau seperti kuda atau unta yang terlatih, ya. Berjalan cukup cepat, ya. Fanajin musallam, sehingga mereka ada yang kemudian selamat melewatinya, ya, tanpa terluka, tanpa terkena kait. Wa makhdushun mursal, dan ada yang kemudian tersobek-sobek atau tercabik-cabik, namun tetap sampai. Wa makdusun finari jahannam, dan ada pula yang kemudian terkena kait dan kemudian jatuh ke neraka jahannam. Inilah beberapa kondisi dari mulai yang paling cepat sampai yang tercemplung ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Taib yang berikutnya adalah man awwalu man ya'buru as-sirat. Siapakah yang pertama kali atau melewati sirat? Ya. Awwalu man ya'buruhu minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali akan melewatinya dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama kali akan melewati juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sudah disebutkan bahwasanya yang pertama kali masuk surga juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa akunu ana wa ummati awwalu atau awwala man
yujizu wa la yatakallam yauma idzin illa rusul. Dan akulah dan umatku yang akan pertama kali melewatinya, dan ketika itu tidak ada yang berbicara kecuali para nabi. Jadi ketika lewat itu umat-umatnya nabi itu nggak bicara, yang bicara cuma para rasulnya. Ya. Wa da'a rusul yauma idzin, atau wa da'wa rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul ketika itu adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, ya. Taib, ini berkaitan dengan yang pertama kali lewat. Kemudian pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya, hal yamurul kufar bis sirat. Apakah orang kafir melewati sirat? Maka jawabannya, alladzi dallat alaihi al-ahaditsu anna as-sirata innama yunsabu lil mu'minin. Maka berdasarkan dalil-dalil dari hadis bahwasanya sirat itu hanyalah dibentangkan untuk orang yang beriman saja, wa fihim al-munafiqun, dan termasuk juga orang-orang munafik yang mana dia menampakkan Islam namun hatinya kufur. Wa usatul mu'minin, dan juga orang beriman yang bermaksiat juga akan melewatinya. Fahaulai humul ladzina yunsabu lahumus sirat. Maka merekalah yang akan dibentangkan baginya sirat. Ya, jadi orang kafir asli tidak lewat sirat. Ya, sudah masuk neraka lebih dulu. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa'lam anna an-nasa ya munqassimuna ila mu'minin ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a wa musyrikun ya'budu ma'allahi ghairah. Dan ketahuilah bahwasanya manusia terbagi menjadi golongan. Yang pertama, orang yang beriman dan menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang musyrik yang menyembah Allah dan juga selain Allah. Ya, fa ammal musyrikuna fa innahum la yamurruna 'alas sirat. Maka orang-orang musyrik, maka mereka tidaklah akan melewati sirat. Wa innama yaqa'una fin nari qabla wad'is sirat. Mereka akan masuk neraka sebelum dibentangkan sirat. Ya, tidak perlu melewati sirat. Ya, ini pembahasan seputar sirat ya. Kemudian ada pembahasan tambahan di sini yaitu al-qantarah. Ya, al-qantarah yaitu yang sering disebut sebagai perpanjangan dari sirat. Ya, al-qantarah. Apa itu al-qantarah? Al-qantarah adalah wahiyallati bainal jannati wan nar. Qantarah adalah satu tempat di antara surga dan neraka. Wa yusammiha ba'dul ulama as-sirat ats-tsani. Dan sebagian ulama menamai qantarah sebagai sirat yang kedua. Jadi dia adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan, sebagian ulama mengatakan dia perpanjangan sirat. Dia sirat juga tapi punya fungsi yang berbeda. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, ba'da an takallama 'anil mururi bis sirat. Setelah beliau membicarakan tentang lewatnya orang-orang di atas sirat, beliau mengatakan, fa idza 'abaru 'alaihi waqafu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ketika mereka melewati sirat, maka mereka berhenti di qantarah. Satu tempat namanya qantarah antara surga dan neraka. Fayuqtassu atau fayuqtassu li ba'dihim min ba'din. Maka di tempat tersebut dikisoslah sebagian dengan yang lainnya. Ya, fa idza hudzibu, ketika mereka sudah bersih, setelah dikisos menjadi bersih, ya, wa nuqqu, dan kemudian dimurnikan, ya, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka baru dibolehkan masuk surga. Ini kontra. Jadi fungsi kontra adalah apa? Membersihkan dosa-dosa sesama manusia. Ya. Dan para ulama membahas masalah ini bahwasanya kisos di hari kiamat itu ada dua. Ada kisos yang berkaitan dengan hak antara
orang secara umum ya, orang mukmin dengan kafir, hewan dengan hewan, itu di tempat yang pertama di pelataran hari kiamat. Itu ada kisos. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ada hewan yang tidak bertanduk ketika di dunia ditanduk oleh hewan yang bertanduk. Dan yang enggak bertanduk ini enggak bisa membalas. Maka nanti dia akan membalasnya di hari kiamat. Ya. Hewan-hewan yang lemah, tidak bertanduk, ya. Dia akan membalas hewan yang bertanduk tadi di hari kiamat. Dan juga antara seorang mukmin dengan atau orang sesama kafir dan seterusnya ya, secara umum akan dimurnik atau dikisos di sebelum kontorah. Namun kontorah ini beda. Kontorah ini menyelesaikan urusan-urusan sesama mukmin. Ya, dia karena sudah lewat dari sirat ya, tinggal orang beriman aja. Dan sebagian ulama menjelaskan juga bahwasanya yang diselesaikan di kontor adalah kedengkian. Jadi kadangkala seseorang itu sudah dikisos, tapi masih menyisakan kedengkian dalam hati, ketidaksukaan. Ya, nah itu akan dibersihkan di kontor. Sehingga orang-orang yang masuk surga itu kemudian menjadi orang-orang yang bersih dari dengki, iri, ya, menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Maka ini fungsi kontoroh ya, bukan lagi fungsinya untuk mencabai-cabai orang, sudah bukan lagi ya, walaupun dia memang ujung dari ujung dari sirat ya, itu fungsi dari kontoroh. Taib, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan seputar surga dan neraka ya, pembahasan terakhir al-jannatu wan nar. Yang pertama, ta'riful jannah, pengertian surga. Surga secara bahasa artinya hiya al-bustan al-kathir al-ashjar. Ya, surga itu atau jannah itu secara bahasa artinya taman yang banyak pohonnya. Taman yang banyak pohonnya itu namanya jannah. Atau di kita ya kebun ya. Fahiya kullu bustanin dhi syajarin kathirin ya, yaitu setiap taman yang punya pohon yang banyak. Yasturu bi asjarihi al-ardo, yang mana pohon-pohonnya itu sampai menutupi tanah. Jadi karena lebatnya pohon-pohon itu sampai menutupi tanah, itu namanya jannah ya. Jadi bukan sekedar taman yang pohonnya jarang ya, tapi betul-betul pohonnya banyak sehingga sampai tanahnya tertutupi, ini namanya jannah secara bahasa. Al-jannatu fi syara', adapun secara syariat jannah adalah hiya darun na'im allati a'addaha Allahu fil akhirati lil mu'minina al muttaqin. Surga atau jannah adalah kampung yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat untuk orang yang beriman dan bertakwa. Al-mukhlisina lillah, yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, al-muttabi'ina li rusulih, dan mengikuti rasul yang diutus kepadanya. Ini pengertian surga. Kemudian yang berikutnya, lima sumiyat bidzalik, kenapa disebut dengan jannah? Tempat tersebut kenapa disebut dengan jannah? Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan wasumiyat al-jannah imma tashbihan bil jannati fil ard wa in kana bainahuma baun. Kata beliau, kenapa disebut surga? Karena memang mirip dengan jannah yang ada di bumi ya. Maksudnya penggambaran itu sama dengan yang ada di bumi ya. Jannah di bumi kan ya banyak, di surga kan ada banyak pohon ya. Kemudian ada sungai-sungai ya. Nah, itu kan karakter kebun ya di bumi, sehingga disebut jannah. Walaupun ya kata beliau wa in kana bainahuma baun, walaupun ada perbedaan yang sangat jauh antara antara kebun dengan surga yang sesungguhnya. Wa imma li satrihi ni'amiha anna al-musyara ilaiha biqaulihi ta'ala, atau boleh jadi disebut surga karena memang kenikmatan yang ada di surga itu tertutupi dari kita. Jadi kita belum bisa memastikan seberapa nikmat. Kalau digambarkan sih digambarkan, tapi
kita betul-betul belum belum benar-benar tahu seperti apa nikmatnya. Maka tertutupilah dari kita. Kan tadi disebutkan jannah itu apa? Yang banyak pohonnya sampai menutupi bumi tempat dia tumbuhnya pohon. Nah sama ini maknanya adalah kenapa disebut jannah, karena tertutup bagi kita tentang kenikmatannya yang sesungguhnya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka jiwa manusia tidak pernah tahu apa yang tersembunyi bagi mereka berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ya, qurratu a'yunin, yaitu keindahan yang ada di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ukhfiya, dia tersembunyi. Kita nggak pernah bisa tahu persis seperti apa. Hanya digambarkan, oh bidadari seperti ini, ya. Oh sungainya seperti ini, ya. Tapi kita hanya bisa membayangkan, dan apa yang kita bayangkan itu tidak akan pernah sama dengan yang aslinya. Ya, makanya disebut jannah karena apa? Tersembunyi tentang kenikmatannya. Tapi tentang surga. Yang berikutnya ta'rifun nar, pengertian neraka. Neraka secara bahasa artinya yuqalu lillahib alladhi yabdu lilhasah. Nar, ya, an-nar itu untuk menyebut nyala api yang tampak oleh indera. Jadi disebut api itu adalah sesuatu yang kelihatan di mata itu seperti sesuatu yang berkobar-kobar. Nah, itu namanya an-nar, ya, lahib, ya, kobaran api. Walil hararah al-mujarradah, atau nar juga untuk menggambarkan atau untuk mengungkapkan panas yang murni. Itu bisa juga disebut an-nar. Walinari jahannam, atau bisa juga untuk menyebut neraka jahanam, kadang cukup disebut an-nar saja, tidak perlu disebut lengkap nar jahannam. Walinaril harb, atau an-nar juga bisa untuk menyebut api peperangan, ya, panasnya jalannya peperangan itu juga disebut an-nar, ya. Sehingga ini beberapa istilah penggunaan an-nar untuk dalam bahasa Arab. Wa fi syara', dan dalam syariat pengertian neraka adalah, atau an-nar adalah, hiya darul azab allati a'addaha Allahu fil akhirah lil kafirin alladzina kafaru billahi wa asaw rusulah. Neraka adalah kampung yang penuh dengan siksaan yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang kafir, ya, dan kafir kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Taib. Kemudian yang berikutnya, al-jannatu darajat wan naru darokat. Bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat ke atas dan neraka juga bertingkat-tingkat ke arah bawah. Ya, darajat itu berarti tingkatan yang menuju ke atas. Darokat adalah tangga yang menuju ke bawah. Ya. Fa ahlul jannati tatafawat darajatuhum fin na'imi bihasabi a'malihim as-salihah. Maka penduduk surga itu berbeda-beda derajatnya atau tingkatannya dalam kenikmatan sesuai dengan amal soleh yang mereka lakukan. Wa ahlun nar tatafawat darakatuhum fil azabi bihasabi a'malihim as-sayyi'ah. Dan ahli neraka juga berbeda-beda tingkatan mereka dalam azab sesuai dengan amal kejelekan mereka. Ya, Allah Maha Adil, nggak akan sama. Walaupun sama-sama orang kafir, tidak akan sama azabnya. Ya, antara Abu Thalib yang telah menolong Nabi dengan Abu Lahab, dengan Fir'aun, dengan Haman, ya nggak akan sama. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan untuk masing-masing surga dan neraka. Kemudian berikutnya, man ahlul jannati wa man ahlun nar. Siapakah yang menghuni surga dan siapa yang menghuni neraka? Ya, ahlul jannati kullu mu'minin taqi. Penghuni surga adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Wa ahlun nari kullu kafirin syaqiyyin. Dan penduduk neraka adalah orang yang kafir yang
celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah semampunya dan menjauhi larangannya. Dan Allah juga mengatakan u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian Allah berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka maka dia letaknya di neraka. Ya berarti ini dalil bahwasanya neraka untuk orang yang kafir dan celaka, sedangkan surga untuk orang yang beriman dan bertakwa. Taib yang berikutnya, al jannatu wan naru makhluqatani mawjudatani al-an. Yaitu penjelasan bahwasanya surga dan neraka itu keduanya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang keduanya saat ini sudah ada. Sudah Allah ciptakan ya dan sudah ada di masa sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu berarti sudah ada. Nah, sudah disiapkan, ya. Ya. Dan ini fiil apa? Fiil madhi ya, atau kata kerja lampau yang menunjukkan bahwasanya sudah disiapkan. Allah juga berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin, dan neraka itu disiapkan, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wal i'dad ya at-tahiyah, yaitu i'dadnya disiapkan, di prepare ya, disiapkan. Nabi SAW hina shalla al-kusuf, dan Nabi SAW ketika sholat kusuf beliau mengatakan, inni ra'aitul jannah, sungguh aku melihat surga. Ya. Fatanawaltu minha unqudan, maka aku berusaha untuk meraih setandan buah yang ada di dalamnya. Walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau saja saya mengambilnya beneran, maka tentu kalian akan memakannya selama dunia ini masih ada. Luar biasa ya, keajaiban buah di surga ya. Kalau kalian makan, itu bisa kalian makan sampai dunia ini selesai. Ya, selama dunia masih ada, kalian akan bisa makannya. Wa ra'aitun nar, dan aku juga melihat neraka. Falam arakal yaumi mangdharan afdha'a minha. Dan aku juga melihat neraka, dan aku belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan sampai hari ini, lebih ngeri daripada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sudah ada surga dan neraka itu. Berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatani. Ya, surga dan neraka adalah keduanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu telah Allah ciptakan. Wa qala syarih, dan berkata pensyarahnya yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, ittafaqa ahlu sunnati ala annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-an. Ahli sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah ada saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-jannatu wan naru la tafnayan, yaitu bahwasanya surga dan neraka itu tidak akan lenyap alias akan abadi ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Maka balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di sisi Allah adalah jannat, yaitu surga-surga Aden ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Wal ayatu fi ta'bidi khuludil jannati katsirah.
Dan ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya surga itu sangat banyak. Wa amma fin nari fa dzakara fi thalathati mawadhi. Adapun tentang kekalnya neraka maka ada dalam 3 tempat. Yang pertama dalam wa fin nisa'i, dalam surat An-Nisa. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dan dia tidaklah menunjukkan kepada mereka suatu jalan kecuali jalan menuju jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan dalam surat Ahzab, yang kedua adalah surat Al-Ahzab, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Kata Allah, sungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang kafir dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu api neraka, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya. Yang terakhir dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala mengatakan, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini berarti kelirulah sebagian orang yang berpendapat bahwasanya surga dan neraka ini fana. Dan memang ada, bahkan ulama yang berpendapat bahwasanya surga dan neraka ini fana, tapi yang benarlah surga dan neraka itu la tafnayan. Dua-duanya tidak akan lenyap, ya, alias akan abadi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang surga dan neraka. Beliau mengatakan wala, ya, tafnayani wala tabidan. Surga dan neraka dua-duanya tidak akan lenyap dan tidak akan musnah, ya. Taib. Kemudian berkata pensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan hadza qaulu jumhuril a'immati minas salafi wal khalaf. Ini perkataan mayoritas ulama, mayoritas para imam dari kalangan salaf maupun khalaf tentang kekalnya surga dan neraka. Wa qala bi baqa'il jannati wa bi fana'in nari jama'atu minas salafi wal khalaf. Nah, sebagian salaf dan khalaf, ya, itu ada yang mengatakan yang kekal itu surga saja. Surga itu kekal. Namun neraka itu fana. Fana itu berarti akan musnah. Ini perkataan sebagian salaf. Dan ini pernah dianut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan beliau yang kami tahu rujuk dari pendapat ini. Ya. Taib. Ini disebutkan dalam kitab yang ya Lamatul I'tiqad dan yang lainnya. Taib. Yang berikutnya adalah makanul jannah. Di mana letak surga? Maka letak surga lah fi a'la 'illiyin. Surga itu letaknya di atas atau di 'illiyin yang paling atas. Ya, 'illiyin yang paling atas. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik ada di 'illiyin, yaitu tempat yang sangat berada di atas. Ya, di atas langit sana. Dan bahkan surga yang paling atas, yaitu surga Firdaus, itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Al-Barra bin Azib yang masyhur tentang fitnah kubur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, uktubu kitaba abdi fi 'illiyin wa u'iduhu ilal ard. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, catatlah catatan hambaku ini di 'illiyin, tempatnya nanti di 'illiyin, di surga, dan kembalikanlah dia ke bumi. Ya, ini hadis tentang pencabutan nyawa, ya, kemudian diangkat oleh malaikat rahmat, dibukakan pintu langit, ya, sehingga Allah berfirman,
catatlah dia masuk ke Iliyin, dalam catatan Iliyin, dan kembalikan lagi dia ke bumi untuk merasakan nikmat kubur. Ini letak surga. Yang berikutnya makanun nar, letak neraka. Maka neraka letaknya fi asfali safilin, yaitu di tempat bawah yang paling bawah. Kalau a'la iliyin kan tempat atas yang paling atas. Nah, kalau ini asfala safilin adalah tempat bawah yang paling bawah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya. Sekali-kali tidak, sungguhnya catatan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa adalah di sijjin. Ya. Dan dalam hadis Barra, Allah Ta'ala mengatakan uktubu kitaba abdi fi sijjin fil ardi sufla. Catatlah, ya, catatan hambaku ini, itu hamba yang kafir, di sijjin, di bumi yang paling bawah. Di bumi yang paling bawah. Taib. Yang berikutnya, ma ma'nal iman bil jannah wan nar. Apa sih maknanya iman kepada surga dan neraka? Ya. Ma'nahu at-tasdiqu al-jazimu biwujudihima. Yang pertama yaitu membenarkan bahwasanya keduanya itu betul-betul ada. Memastikan bahwasanya keduanya betul-betul ada. Yang kedua, wa annahuma makhluqatani al-an, dan bahwasanya dan mengimani bahwasanya keduanya adalah makhluk yang sudah ada sekarang. Dan yang ketiga, wa annahuma baqiyatani bi ibqa'illahi lahuma, yaitu meyakini bahwasanya keduanya adalah baqa, yaitu kekal karena Allah mengekalkan keduanya. Jadi mereka kekal bukan kekal dengan sendirinya, tapi karena Allah membuatnya kekal. La tafnayani abadan wala tabidan. Mereka tidak, atau keduanya tidaklah musnah dan tidak pula akan hancur. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika al-iman bi kulli ma mahtawat alaihi al-jannah minan na'im wa mahtawat alaihi an-nar minal adzabil alim. Dan di antara bentuk iman kepada surga dan neraka adalah mengimani, ya, kenikmatan-kenikmatan yang dilingkupi di surga dan mengimani azab-azab yang ada di neraka. Jadi kita bukan hanya beriman bahwasanya itu ada, bahwasanya itu makhluk, bahwasanya itu kekal, tapi juga kita mengimani ketika Al-Quran mengatakan azab neraka seperti ini, hadis mengatakan azab neraka seperti ini, kita juga mengimaninya. Ya. Ketika Al-Quran menggambarkan misalnya surga ada sungainya, ada telaganya, ada mungkin ada macam-macamnya, ada bidadarinya dan seterusnya. Ini juga termasuk yang harus kita imani. Taib. Yang berikutnya adalah asyhadatu li ahadin bil jannati awin nar. Hukum memastikan seseorang masuk surga atau neraka. Maka la yushhadu li ahadin muayyanin min ahlil qiblati bil jannah awin nar illa an tariqin nas. Ya. Yaitu tidak boleh mempersaksikan siapapun, ya, secara khusus dari kalangan ahli kiblat yaitu kaum muslimin, tidak boleh memastikan dia di surga atau di neraka kecuali dari nas atau dari adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dzalika anna syahadata bil jannati awin nar mauqufatun ala syara'. Yang demikian karena persaksian tentang surga dan neraka itu mauquf, yaitu hanya bisa ditentukan oleh syariat, ya. Walaysa lil aqli fiha madkhal, dan akal tidak bisa menentukannya. Tidak ada ruang bagi akal untuk menentukan, oh ini kayaknya orang baik surga, ini orang jahat banget nih pasti neraka. Kan banyak seperti itu ya, orang-orang yang kayak memastikan gitu. Wah, dia mah orang baik lah, pasti surga lah udah. Dia jahat banget jadi orang, pasti neraka. Maka nggak ada akal memastikan bahwa dia surga, itu nggak bisa. Ya, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Faman syahida lahu syari'u bidzalika syahidna lahu. Maka apapun yang dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia masuk surga, maka kita juga akan mempersaksikan yang masuk surga. Wa ma la fala, dan apa yang tidak dipersaksikan maka kita tidak memastikannya juga. Lakinnana narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Namun kita hanya bisa berharap. Ya, kalau ada orang berbuat baik, kita berharap dia masuk surga. Ya, kita berprasangka baik atau mendoakan. Ya, hanya sebatas itu, tidak bisa memastikan atau mempersaksikan. Ya, yang paling mungkin lah ya berharap, mendoakan ya. Ini yang paling bisa kita lakukan. Wa nakhafu 'alal musi, dan kita khawatir kalau ada orang jahat, zalim, ya, bahkan kafir sekalipun kita khawatir dia masuk neraka. Ya. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau tentang seseorang tertentu yang tidak ada nasnya, si fulan, di masa sekarang kan nggak ada nas tentang fulan misalnya. Nah, Ristian, apakah sudah dinaskan oleh surga, kan nggak ada nasnya. Ya. Maka nggak bisa dipastikan. Kemudian yang berikutnya, aqsamus syahadah bil jannah awin nar. Jenis-jenis persaksian tentang masuk surga dan masuk neraka. Tanqasimu syahadah bil jannah awin nar ila qismain, 'ammah wa khassah. Persaksian tentang seseorang masuk surga atau neraka itu ada dua jenis persaksian. Ada persaksian umum dan persaksian khusus. Persaksian umum dan persaksian khusus. Fal 'ammah itu persaksian umum artinya hiya al mu'allaqah bil wasf, yaitu mempersaksikan dari sisi sifat-sifat saja, karakter ini masuk surga. Ya, jadi dia berdasarkan pensifatan atau karakter ini masuk surga. Ka'an nashhada likulli mu'minin bi annahu fil jannah. Seperti misalnya kita mengatakan setiap orang yang beriman dia masuk surga. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan demikian. Ya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar itu kan lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang mukmin boleh nggak kita sebut setiap orang beriman masuk surga? Boleh, karena ini persaksian umum. Ya, kita belum menyebut si A, si B, si C, ya masih umum. Boleh. Ya, au likulli kafirin bi annahu finnar, atau mengatakan setiap orang kafir dia neraka. Kita bicara umum orang kafir. Ya, benar orang kafir masuk neraka. Au nahwu dzalika minal awsaf allati ja'alaha asy-syari' sababan lidukhulil jannah awin nar. Atau sifat-sifat lain yang Allah jadikan sebab masuknya dia ke surga atau ke neraka. Ya, misalnya orang zalim tempatnya neraka. Orang yang berbuat baik tempatnya surga. Itu kan dari Al-Qur'an banyak ya. Kita boleh mempersaksikan secara umum karakter yang seperti ini surga, karakter yang seperti ini neraka. Adapun khassah yang khusus, hiya al-mu'allaqah atau al-mu'alliqah bisyakhs, yaitu berkaitan dengan person tertentu, sudah mulai tunjuk tangan A atau si B atau si C. Mithlu an nashhada li syakhsin muayyanin bi annahu fil jannah aw li syakhsin muayyanin bi annahu fin nar. Sebenarnya dia mempersaksikan seorang tertentu masuk surga atau seorang tertentu masuk neraka. Si fulan di surga, si fulan di neraka. Ya. Tanpa dalil. Ya. Maka ini fala nu'ayyin illa ma ayyanahu Allah wa rasuluh. Maka kita tidak boleh memastikan kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, amthilatul lil mu'ayyanina min ahlil jannah. Contoh di antara orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga, yaitu bismillah. Al-'asharah al-mubasysyaruna bil jannah. Itu 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, Zubair ibn al-Awwam, radhiyallahu ta'ala anhum. Contoh ya. Atau Al-Hasan dan Husain, ya, disebutkan bahwasanya mereka adalah ya sayyidu atau penghulunya
ya para pemuda ahli surga, ya, Hasan dan Husain. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas, ya. Kemudian Uqasyah bin Mihsan, ya, radhiyallahu anhu, atau Bilal, ya, karena Nabi mendengar suara terompah Bilal di surga. Dan lain sebagainya, ya. Ada beberapa nama sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Amthilatu lil muayyanina min ahlin nar. Ada juga orang-orang yang telah dipastikan masuk neraka. Contoh, Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi, yang namanya dalam Al-Quran tabbat yada abi labi wa tab, ya. Ya, itu kan akhirnya kan ma aghna anhu maluhu maka saya selana dzata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Ini berarti persaksian dari Allah bahwasanya dia masuk neraka. Bahkan ini terjadi di masa Abu Lahab masih hidup, ya. Surat ini muncul atau turun ketika Abu Lahab masih hidup. Ketika dia menunjuk Nabi, dia mengatakan tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah wahai Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Tabban laka, celaka kamu, celaka kamu. Maka turun ayat tentang Abu Lahab ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Dan ini mukjizat Al-Qur'an, ya. Ketika seorang divonis neraka dalam kondisi masih hidup, atau divonis surga dalam kondisi masih hidup, ini ajaib, ini mukjizat. Kenapa? Kalau dia mati kafir, misalnya orang dipastikan surga karena mati kafir, berarti Rasul bohong, ya, berarti nggak benar-benar asli, gitu. Atau Abu Lahab sudah divonis neraka ternyata masuk Islam, nah, berarti bohong, kan gitu. Tapi subhanallah, ternyata semua yang dikabarkan masuk surga semuanya mati dalam kondisi mukmin, para sahabat. Abu Lahab, ya, yang baru divonis neraka ketika Nabi masih di Mekah, masih baru mulai dakwah terang-terangan, itu sudah divonis neraka dan matinya juga tetap kafir, ya. Kemudian wa mra'atuhu Ummu Jamil Arwa bintu Harb ukhtu Abi Sufyan, dan juga istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, yaitu namanya adalah Arwa bintu Harb yang merupakan saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, wa kadzalika Abu Thalib, demikian pula Abu Thalib paman Nabi yang telah dipastikan di neraka dan mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Wan Amr bin Luhai al-Khuzai yang Nabi SAW pernah sebutkan, beliau melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini menyeret ususnya di neraka. Wa ghairuhum, dan yang lainnya, ya. Fa haula'il mubasysyaruna binnar, mereka itulah orang-orang yang telah dipastikan masuk neraka. Wa man jaa qablahum minal mubasysyarina bil jannah jaa an-nas fi sya'nihim, dan yang sebelum mereka yang dipastikan masuk surga juga telah dijelaskan oleh nas, ya, di Al-Quran juga banyak, ya, Fir'aun, ya, dia akan masuk neraka, ya, kemudian Haman dan seterusnya, ya. Penghuni surga juga Allah jelaskan selain daripada sahabat juga ada dalam Al-Quran, ya, para tokoh-tokoh, ya, yang dalam Al-Quran juga mereka masuk surga. Jadi kita hanya bisa memastikan yang dipastikan Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak boleh memastikan si A, si B di zaman sekarang, ya, dia ahli surga, dia ahli neraka, itu nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pembahasan seputar surga dan neraka, dan ini sekaligus menjadi penutup dari pembahasan kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan kitab yang lain pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.